Bagaimana kabarnya hari ini? Istimewa? Istimewa ya. Hari ini mengucap syukur kita bisa mengikuti sekolah minggu lagi. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita mau memujikan satu lagu. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Tahu kan semuanya lagunya? Kalau tahu, yuk kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan sama-sama. Yuk. Tangan kiri mempunyai jari, diluruskan di belakang, putar ke belakang. Acung depan dilantikan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan di belakang, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta selamanya. Jangan bersuka, jangan berduka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk membuka sekolah minggu kita hari ini. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami akan memulai sekolah minggu kami lagi. Tuhan, sertailah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkatilah Tuhan, guru-guru kami yang mengajar kami, dan juga berkatilah kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Masih semangat adik-adik semuanya? Masih semangat? Nah, supaya lebih semangat, kita mau tos kanan kiri kita. Yuk, kita katakan semangat, semangat, semangat. Nah, adik-adik, Allah kita adalah Allah yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir. Nah, kita mau nyanyi lagi satu lagu. Kita mau nyanyi sambil bergerak ya. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa.
Paulus di Athena. Halo teman-teman, aku Tubi dan aku tinggal di perpustakaan ini. Aku di sini nggak sendirian loh. Aku di sini bersama dengan Gumbo dan Freckles. Itu kakekku, namanya Holly. Dia sangat bijaksana dan suka bercerita tentang Alkitab kepada kami. Kami sangat suka mendengarkan cerita dari kakek, dan kami juga sangat suka menyanyi memuji Tuhan. Halo anak-anak, mana nih yang mau belajar tentang cerita Alkitab? Kakek mau bercerita hari ini loh. Saya kek, saya mau janji untuk mendengarkan cerita dengan baik kek. Wah mantap. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Rasul Paulus yang memberitakan Injil di kota yang bernama Athena. Nah, waktu Paulus berada di kota Athena, dia tuh melihat banyak sekali patung berhala, dan itu membuat Paulus sedih dan marah. Lalu Paulus pergi ke sebuah kuil dewa Athena dan kemudian berbicara dengan orang-orang yang ada di sana. Banyak orang menertawakan Paulus, tetapi ada juga orang-orang yang mendengarkan Paulus berbicara. Kemudian mereka mengundang Paulus untuk bertemu dan berbicara dengan dewan kota di sana. Dalam pertemuan tersebut, Paulus mengatakan bahwa ia ingin bercerita tentang Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah telah memberikan segala sesuatu, bahkan kehidupannya. Kemudian Paulus berhenti sejenak untuk melihat wajah-wajah orang yang mendengarkannya. Ternyata mereka benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus. Kemudian Paulus melanjutkan ceritanya bahwa Tuhan adalah pemilik surga dan dia tidak tinggal di dalam kuil-kuil ini. Paulus menjelaskan ini karena di sepanjang jalan kota itu Paulus melihat ada banyak dewa yang disembah oleh orang-orang itu. Paulus menjelaskan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Allah begitu mengasihi kita sehingga Yesus Kristus mati disalibkan dan bangkit atas kematian. Nah, orang-orang yang ada di situ menertawakan Paulus, tidak percaya tentang apa yang diceritakan oleh Paulus. Tetapi ada juga di antara mereka yang percaya dan mereka menjadi pengikut Kristus. Puji Tuhan. Nah, itulah cerita tentang pelayanan Paulus. Sekarang siapa yang mau jawab pertanyaan kakek? Aku. Baiklah. Apa yang dilihat oleh Paulus ketika dia berjalan di kota Athena? Dia melihat banyak patung-patung dewa. Wah, luar biasa Gumbo. Jawabanmu benar. Sampai ketemu lagi ya, adik-adik semuanya. Tuhan memberkati. Ayat hafalan kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24a. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Pernahkah kalian bersedih? Kenapa? Karena mendapat nilai yang jelek? Karena dimarahi mama? Atau ada alasan lain? Paulus juga pernah bersedih. Ia bersedih karena melihat banyak orang yang belum mengenal Tuhan dan mereka menyembah patung-patung berhala. Ketika Paulus mengetahuinya, ia sangat sedih. Sehingga Paulus berusaha menjelaskan firman Tuhan supaya mereka mengerti kebenaran dan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang Paulus jelaskan?
Paulus menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan bumi dan segala makhluk hidup di dalamnya. Allah yang menciptakan tumbuhan, hewan, bahkan kita manusia. Dan Allah tidak diam di benda-benda ciptaan tangan manusia. Kenapa? Karena itu adalah benda mati. Benda mati tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas. Allah yang memberi nafas kepada kita. Manusia diciptakan dari debu tanah. Dan Allah memberi nafas kehidupan sehingga manusia dapat hidup, bernafas, bergerak, beraktivitas seperti kita sekarang ini. Bukan hanya itu, setiap berkat-berkat yang kita rasakan, yang kita miliki, semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Paulus juga mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita hidup, bergerak, dan ada seperti sekarang ini karena kebaikannya. Kita tidak dapat menyamakan Allah dengan benda-benda mati seperti emas, perak, batu, atau hal-hal yang ada di dunia ini. Di akhir penjelasannya, Paulus memberitakan Injil yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Paulus mengajak supaya mereka bertobat. Karena suatu hari nanti, Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi dengan adil. Tetapi, apa yang menjadi respon mereka ketika mendengarkan penjelasan Paulus? Ya, mereka mengejek, tertawa, tidak percaya. Tetapi, ada orang yang mau menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya. Ia bernama Dionysius dan Damaris. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Bahkan, keselamatan dan kehidupan kekal itu adalah hal baik yang Tuhan persiapkan untuk kita. Tuhan juga mampu menggunakan segala cara untuk menyatakan dirinya kepada umat manusia. Bahkan, pemahaman mereka yang keliru tentang Tuhan dapat pakai itu untuk menyatakan kasih-Nya, sehingga mereka menjadi orang percaya. Ketika ada orang yang salah mengerti tentang Tuhan Yesus, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengejek dan membiarkan saja? Atau kamu dengan sabar menjelaskan kebenaran firman Tuhan? Apa komitmen kita hari ini? Ya, aku mau menyatakan kebenaran tentang pemberian Tuhan yang baik kepada orang yang belum mengerti. Ayo kita baca bersama-sama sekali lagi. Aku mau menyatakan kebenaran tentang pemberian Tuhan yang baik pada orang yang belum mengerti. Tiba waktunya kita untuk berdoa. Kalian dapat berdoa bersama dengan orang tua kalian atau kakak pembimbing. Pokok doa seperti ada yang di layar ya. Selamat berdoa.
Tuhan Yesus memberkati.